Akhir pekan akhirnya tiba. Setelah 5 hari disibukkan dengan pekerjaan, akhirnya kami kembali meluangkan waktu untuk pergi ke alam. Perjalanan ke Puncak Mega dimulai. Semoga cuacanya bersahabat dengan pendakian pertama kami. Sebelum mendaki, kami berhenti membeli roti untuk sarapan. Pemandangan mulai berubah, pepohonan semakin rapat, udara terasa lebih dingin, dan suasana khas pegunungan mulai menyambut kami. Rasanya tidak sabar untuk segera sampai di tujuan dan memulai pendakian pertama kami di sini. Sesampainya di base camp, kami mengurus simaksi terlebih dahulu. Selain sebagai prosedur pendakian, ini juga menjadi bagian penting untuk keselamatan setiap pendaki. Aku pikir hari ini akan menjadi hari di mana aku berhasil mencapai puncak pertamaku. Ini lagi prepare guys. Prepare camping di Puncak Mega. Ini treknya pertama nih. Udah dikasih trek seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju pos 4. Karena katanya kalau di sini pos 4 dulu baru pos 1. Salah nih. Lewat atas. Sebelum berangkat, aku sudah mencari banyak informasi. Banyak yang mengatakan jalur ini cocok untuk pemula. Karena itu, aku dan suami cukup percaya diri memulai pendakian ini. Sebelum benar-benar memulai pendakian, aku sempat menarik nafas panjang. Jujur, ini adalah pendakian pertamaku. Rasanya campur aduk antara senang, penasaran, dan sedikit gugup. Aku belum tahu seperti apa jalur yang akan kami hadapi, tapi hari itu aku memilih untuk mencoba. Beberapa menit pertama terasa cukup menyenangkan. Jalur masih bisa dinikmati, obrolan masih mengalir, dan semangat masih penuh. Saat itu aku berpikir, mungkin pendakian ini akan berjalan lebih mudah dari yang kubayangkan. Khawatir, baru juga satu gunung. Bilangnya ini adalah pintu awal kita ke Merbabu. Preta. Namun semakin tinggi kami melangkah, medan mulai berubah. Tanjakannya semakin curam dan tenaga mulai terkuras habis. Baru di titik itu aku sadar, ternyata mendaki gunung tidak hanya membutuhkan semangat, tetapi juga persiapan fisik yang matang. Ini adalah salah satu jalur yang kami daki. Medannya betul-betul sangat tidak rekomendasi untuk para pemula. Masih jauh guys. Kita naik batu. Satunya orang malah juga nama. Semakin tinggi kami berjalan, ternyata medannya jauh lebih terjal dari yang kami bayangkan. Setiap langkah mulai terasa lebih berat. Kami beberapa kali berhenti untuk mengatur nafas. Di tengah rasa lelah, aku mencoba melihat sekeliling. Pepohonan yang rindang, udara yang sejuk, dan suara alam seakan mengingatkanku untuk tidak terburu-buru. Jalannya berbatu. Berhenti sejenak sambil menikmati alam dan suara kicau burung di tengah pepohonan yang rindang sesekali membuat semangatku kembali pulih untuk memulai lagi pendakian kami. Jalur astagfirullahaladzim. Gini banget cuy jalurnya. Oh, Alhamdulillah baru sampai pos 4. Capek. Nah, untuk kalian yang suka mendaki ya,
Tolong kondisikan sampahnya. Tuh. Mun geus ngecamp bawa deui ka handap. Di pos 4 aya mawa sangu kotak, aya mawa turun embung tuh. Aya bungkus lontong. Sanak deui ka handapnya, kala resep isin. Ayo lestarikan alam. Lestarikan alam. Udah, kita mau lanjut ke pos 3. Stres. Nah, ini si Tarzan. Pos 4 Dengan pemandangan sampah sagunduk. piceun blok. Cik atuh ari nyampah teh ulah di alam. Ongko camping. Itu jika kami atuh enjoy gitu. Anjay. Di pos 4. Dadah dulu. Capek, Mang. Setelah melewati pos 4, kita akan disuguhkan oleh tanjakan cacing. Kita di bawah. Semangat, sayang. Let's go. Lanjut. Tanjakan cacing. Halah, bos. Tiba di tanjakan cacing. Guys, lihat, ini masih bolang, jadi nggak perlu harus pakai tali. Kalau aku mah inces, jadi harus pakai tali, guys. Lagi istirahat dulu menuju pos 3. Gila, tanjakannya curam pisan, guys. Puncak Mega tidak untuk pemula. Jalannya Masya Allah, tabarakallah. No, itu dari tanjakan cacing udah benar-benar tidak terkontrol lagi nafasku. Parah sih. Ada lelah hayati, guys. Benar-benar kaum rebahan diajak muncak langsung ke puncak Mega. Tidak recommended. Ini mah benar-benar melelahkan sekali. Aduh, pelet bento, mendaki lelet, bentar-bentar foto. Udah, aku mau lanjut lagi ke atas. Kayaknya tidak akan sampai puncak karena kita mau nge-camp dulu. Terus besok subuh baru lanjut ke puncak Mega. Gak apa-apa lah ya, kan baru pemula namanya juga. Nih guys, tiba-tiba kaki aku hampir kram. Lagi istirahat dulu, biarinlah lelet juga. Gimana lagi? Ya kan, Nak? Betul. Benar-benar lah ketarik dikit, guys. Dikit enggak ngaruh. Ini mah benar-benar pendakian. Tadinya kirain cuma trekking biasa aja, taunya mantap. Super trekking. Sudah lapar ya guys, hayang ngaliwat sudah. Biasakan kalau kesini jangan TikTok, ngecamp aja. Lagi pemula ya, jangan Iya. TikTok ripuh. Tipu pisan, ya Allah. Tadi sih ada ya remaja barengan sama kita, tapi dia udah duluan nyampe puncak. Hebatan. Nah itu mah tulangnya masih muda ya, kalau kita mah tulangnya sudah hampir punah. Parah. Ini trek menuju pos 3 ya guys. Lihatlah aduhai ini treknya
Dan ini masih ke atas lagi tuh. Terus suami aku udah sampai di atas. Biarin aja lah. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, tolong pendaki lelet ini ya Allah. Ini mah bener-bener dah sumpil. Tuh lihat treknya. Tapi aku hebat bisa sampai sini guys. Ayo kita lanjut lagi. Jangan menyerah. Asa nepi-nepinya ka pos 3 teh, ya Allah. Geus teu kuat ieu mah bener. Nah ini treknya guys. Masih kayak gini terus, nanjak terus ya. Jangan menyerah pokoknya mah. Gilda pokoknya ini mah. Akhirnya kita udah sampai di pos 3. Pos 3. Bentar lagi pos 2 kita ngecamp di sana. Kita udah nyampe pos 3 dari pos 4. Pika cakadut kieu. Ripuh ceksa pemula titah ka dieu. Waduh. Usai pangradinan ka ditu. Waduh. Estimasi 5 jam, urang geus 6 jam ieu. Can nepi. Ngadaon seuri nu ngajakna mah. Malah ketawa dia yang ngajak ke sini. Pemula cenah puncak mega cenah pemula bagus saenakeun cenah. Untung persiapan ngecamp lamun teu aing teh kumaha balik jam 10 peuting nepi ka handap. Oke. Lanjut ke Pos 2 camping. Lanjut ke pos 2, setelah ini kita mau ke Merbabu. Di Merbabu sebulan. Lanjut ya, kita mau lanjut lagi pos 3. Mantap. Ini kita mau lanjut pos 2. Jalanannya agak landai ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di depan tidak ada jalanan seperti tadi lagi. Ini menemukan bunga-bunga terompet. Ini tuh bunga terompet namanya. Apa bunga naon? Nah, ini jalanannya, treknya agak berdamai dengan kita. Alhamdulillah ya Allah. Ini kaki sudah tremor sebetulnya mah. Cuman ya gimana lagi? Ya kan guys? Nah, ini ada tempat agak gede. Tapi tidak recommended kayaknya kalau camping di sini mah ya. Soalnya ini kesananya jalan tuh vegetasinya mengecil lagi. Jadi takut mengganggu pendaki yang lain, takut mengganggu trek, jadi lebih baik jangan. Nah ini vegetasinya itu membesar, mengecil. Nah itu di depan mengecil lagi. Oke. Oke, tunggu kita di pos 2. Nanti akan divideokan lagi pos 2-nya bagaimana, oke? Aduh ya. Nah, nanti sirum teh. Terbalik pisan. Sedikit capek. See you di pos 2. Berapa menit tak berpindah 2? Nah, ini vegetasinya sudah mulai menyempit lagi. Ya. Bebatuan lagi, tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak ada tanjakan emen. Tidak ada tanjakan seperti tadi lagi. Semoga seterusnya seperti ini sampai pos 2, melewati hutan-hutan rimbun ya guys. Tadi judulnya teh Batu Kerta. Tuh, lihatlah.
ketinggali sih, cuman kalau dengan mata kepala manusia mah kelihatan itu teh jurang guys. Jadi harap berhati-hati ya, ulah leluncatan di dia mah. Karena ini jalannya sangat sempit sekali tuh. Waduh, sia euy. Jadi ini kita sampai sini dulu, nunjukin jalannya ya, karena berbahaya kalau sambil ngevideo. Udah mulai terbuka guys, cuman ini harap hati-hati ya, karena jalannya jalan setapak tuh, jalan setapak pisan, jadi benar-benar harus hati-hati walaupun landai, karena vegetasinya masih rimbun sekali, masih kecil. Masih kecil sekali. Agak tenang lah ini mah ya jalannya di sini. Ya, mudah-mudahan di sini kita dikasih nafas. Kemana ini teh, ke kanan apa ke kiri? Nah, ini ada jalur bercabang. Sama aja keluar. Jadi mending kemana? Itu aja. Lurus ya. Jadi kita pilih ke jalur lurus saja. Walaupun agak mengerikan ini jalurnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Harus selalu beristighfar. Nih ada jalanan mudun. Judulnya Batu Kerta. Oh, batu kereta. Sorry, batu kereta. Jadi treknya juga bebatuan tuh kayak gini. Bebatuan begini, guys. Siga nama ieu teh baheulana urut curug beureunya. Kayaknya. Harap berhati-hati setelah Curugnya kita di puncak. oh iya, kita hati-hati ya, tetap hati-hati pokoknya. Ini kita nemuin lagi nih sampah ya. Teh ieu usaha jika nama anyar keneh ya mah. Kita mau bawa, tapi kita juga bawa sampah banyak. Iya, kita mau bawa. Kita mau bawain, cuman kita belum sampai puncak. Jadi sepertinya nanti pulangnya akan kita bawa. Tapi tolong ya, ini yang merasa mungkin yang kemarin muncak ke puncak Mega, tolong atuh nyerakeun orang Bandung wae. Tuh, ngali coba di jero nate aya bungkus rokok. Naon hesena sih bawa gitunya, cek urang mah kahandap piceun di tempat sampah. Mulai diskusi apa-apa. Ada dogi cenah guys. Ada dogi. Gede. Hah? Serius? Kayaknya ada petani. Ada dogi guys, orang rawas weh. Lucu sih. Nah, kita mah dapat cinta hewan. Ini dia takut ya. Jangan ini. Mana? Ya. Luas guys. Lucu doginya. Jadi di angka ribu ngatuh di mana? Oke. Ayo kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah ini alam mendukung. Tadi aku selalu beristighfar dan berdoa sama Allah. Ya Allah, ridhoilah kami menuju pos 2 supaya kami bisa ngecamp di sana, dan besok pagi
kami bisa muncak. Alhamdulillah guys, ternyata di depan ada tanjakan lagi, tapi ya kita lihat saja ya bagaimana tanjakannya. Kalau misalkan video ini tidak lanjut, artinya tanjakannya sangat membagongkan. Tapi tidak boleh begitu. Kita harus mengucap nama Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di puncak dan kita melihat lautan awan. Alhamdulillah, ternyata tidak terlalu ekstrim ya. Jadi aku masih bisa lanjut videonya untuk memperlihatkan kepada teman-teman yang mungkin mau mencoba muncak. Tanya guys, heheho deh ya. Padahal karek sakit tuh, gitunya. Aduh, ini landai tapi rada letik gitu jalannya teh, rada kecil jalannya teh guys. Tuh, ini kecil sekali jalannya, dan ini di pinggirnya jurang ya. Jadi harap berhati-hati. Ulah bari heureuy. Kewe heureuy nama mun geus dihandapnya. Oke. Kita lanjut lagi. Ayo ya. Capek guys. Semangat. Vegetasinya semakin tertutup ini mah. Guys. Cuman jalannya rada leheung lah gitunya. Rada mending gitu jalannya. Nanjak, landai lagi. Nanjak, landai lagi. Guys, ketemu lagi guys sama tanjakan berbatu. Yes. Gimana ini ya Allah? Ya udahlah. Kita mau lanjut dulu ya. Nanti kita lihat lagi, nanti kita perlihatkan lagi perjalanan kita gimana mencapai pos 2. Masya Allah guys, udah kelihatan nih puncaknya. Ya Allah, ini dari jalan yang bebatuan tadi ya. Gak lama tuh langsung ada matahari. Dan ini puncaknya, Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar indah sekali. Kita ya sudah sampai sini. Mantap mah. Dikit lagi guys, kita mencapai puncak. Oke, kita lanjut lagi jalan. Oke. Kita sudah melihat puncak. Sebentar lagi nyampe pos 2. Puncak nama jauh kene. Puncak nama jauh kene. Tapi kita udah di atas. Mantap. Keren. Gimana istriku? Dia kuat sampai sini. Mantap. Masya Allah, tinggal ke merbabu. Amin. Amin. Kita lanjut perjalanan ya. Nah, untuk kalian yang pemula, kalau gunung Puncak Mega itu worth it buat pemula, itu salah ya. Ini adalah yang curam banget dari sini. Ini mau ke puncak, curam banget, susah banget, apalagi untuk perempuan ya. Jadi jangan. Jadi tapi pemandangannya bagus. Puncak. Kalau yang mau menantang mah. Tapi kalau yang suka tantangan boleh. Cuman kalau yang suka rebahan mending nggak usah. Saran aja. Tidak lama kemudian kaki kami mulai kram lagi. Awalnya kami mencoba beristirahat sejenak dengan harapan rasa sakitnya berkurang. Tapi setelah berdiskusi kami sadar bahwa memaksakan diri bukanlah pilihan yang tepat. Jujur, keputusan ini tidak mudah. Tinggal 1 pos lagi menuju puncak. Rasanya kecewa, apalagi ini adalah pendakian pertama kami.
Tapi aku juga tahu gunung akan tetap ada di sana. Kesempatan untuk kembali pasti akan selalu ada. Hari itu kami memang tidak sampai di puncak, tapi kami pulang membawa pelajaran yang jauh lebih berharga. Kita nyerah di pos 2. Itu area campnya masih di sana. Udah nggak kuat lagi karena ini juga udah sore, jadi kita nggak bisa lanjut, takutnya turun kabut. Ini juga udah turun kabut. Nah, ini mau persiapan untuk ngebuka tenda. Ini langit sunsetnya dari pos 2 yang ini. Jadi area camp di pos 2 itu bukan area camp, ternyata ada khusus buat area campnya, cuman masih ke atas lagi dan aku udah nggak sanggup lagi buat kesana. Ini kita lagi ngebongkar tenda. Terpaksa kita harus ngebuka tenda di sini karena udah nggak kuat lagi. Dan itu ada gundukan sampah. Seperti biasa, orang Indonesia tidak bisa melestarikan alam dengan baik. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Kita lagi masak untuk makan malam. Mantap. Itu liwetnya sudah jadi. Ini kita ngegoreng ayam dan tempe tahu bacam. Tuh, ini kita lagi udah. Itu tuh yang di merah lah. Nah, ini kita udah prepare ya. Terserah mau berapa ayamnya. Kita lagi mau ngegoreng ayam ungkep. Udah diungkep dari di rumah ya ini mah. Jadi tinggal goreng-goreng aja gitu. Ayam seadanya lah gitu. Yang penting mah makan, guys. Jadi liwetna sudah jadi. Oh my god. Liwet genah ieu mah. Tuh guys, ini adalah liwet. Bawahnya enggak ada, atasnya doang. Ini liwet buatan aku tadi. Bari masang tenda, bari ngeliwat. Aduh, mantap ini mah. Dengan syahdunya Gunung Gunung Semeru. Puncak Mega. Oh iya, dengan syahdunya Puncak Mega, jadi mantap gitulah. Tuh itu ayamnya lagi digoreng, belum masak. Jadi kita lagi menunggu. Ini tempe bacem. Ini mah tempe bacem Jawa. Jadi nggak digoreng gitu. Jadi kan ini mah banyak bumbunya gitu ya. Jadi nggak pernah digoreng ini mah. Kalau tempe bacem Sunda mah kan digoreng ya. Nah, karena berhubung saya orang Jawa, jadi saya masaknya tempe bacem Jawa. Markibok. Ini piringnya letik. Gak apa-apa lah. Markibok guys. Selamat makan malam untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Jangan lupa cobain ke Puncak Mega, tapi tidak disarankan untuk yang pemula, apalagi yang kaum mageran seperti saya. Nah, ini ayamnya udah matang. Nah, ini lauk pauk kita hari ini ya. Lauk pauk kita malam ini. Ini liwatnya, ini asin pedaknya, ini nasinya. Mantap. Kita mau makan dulu ya guys. Selamat makan. Ini jam 4 pagi. Dingin banget guys. Lagi nunggu azan subuh. Dingin. Selamat pagi dari Gunung Semeru.
Selamat pagi dari Puncak Mega Pos 2. Ini kita masih di Pos 2. Ini pagi hari, jam berapa ya? Jam 6. Jam 6. Ini langit sunsetnya udah mulai kelihatan. Cuma kita nggak lihat sunset. Bulannya masih ada. Tadinya suami aku yang mau ke atas, cuman katanya kakinya kram, jadi kita nggak mau maksain. Takutnya malah tambah parah. Ya. Betul. Ini muka bantal. Lu bangun, capek. Ya, Pos 2 tadi lagi minum kopi. Videonya jadi hanya soal review jalanan ke Gunung Mega gitu. Jangan maksain buat yang kurang latihan fisik, buat yang nggak pernah olahraga. Jangan pernah maksain kesini karena jalurnya sangat berbahaya. Ini sebentar lagi aku akan liatin jalur menuju ke puncak ya. Dari Pos 2 ke Pos 1. Terus nanti dari Pos 1 nggak tahu lagi jalannya gimana. Oke. Tapi kalau kalian suka tantangan ya nggak masalah. Yang susah itu dari. Jadi buat kalian yang pemula, kita nggak saranin kesini. Kalau kalian benar-benar nggak pernah naik gunung, apalagi nggak latihan fisik, kalian jangan coba-coba kesini. Khususnya perempuan. Kalau laki-laki oke lah. Kalau perempuan Masih bisa ya. Kalau laki-laki mah coba-coba, karena dari pos 3 menuju dari pos 4 menuju pos 2 kalian nangis. Bener. Sama nangis. aku juga nangis. Istriku nangis berapa kali karena dia udah capek, gemeteran. Pokoknya kalian mending nyari gunung yang cuma estimasi 1 jam. Jangan sampai yang kayak Puncak Mega 5 jam ya. Kalian lihat sendiri nih treknya. Tuh. Dari pos 3 menuju pos 2 bakal kayak gini terus. Nanti aku kesana dikit. Dari pos 3 sampai pos 1 treknya gini terus, lebih curam. Nih, aku liatin ya. Sedikit aja ya karena aku juga kakinya masih kram bekas kemarin. Itu bisa dilihat treknya tuh. Aku nggak ngebohong. Itu treknya sampai ke atas kayak gitu. Nah ini jalan bebatuan seperti ini. Jalan bebatuan seperti ini. Ke bawah juga sama. Ini juga kita lagi menyiapkan fisik untuk pulang. Jadi yang tadinya mau ke puncak kayaknya kita skip dulu untuk sampai di sini aja. Nah ini tuh, itu jalanan yang kemarin kita lewatin. Tuh ya, bisa dilihat. Kita ini harus nyiapin fisik untuk apa? Harus nyiapin fisik untuk turun ke bawah. Jadi sekarang kita mau stretching dulu. Isi perut biar ada tenaga. Isi perut, istirahat lagi. Nanti jam 10, jam 9, jam 10-an kita langsung turun ke bawah. Ya, kita bakal ninju pop mie. Kita mau masak mie di bawah aja. Karena supaya nggak terlalu nggak terlalu sore juga nyampainya nanti ke bawah ya. Pulang. Kita turun. Kita mau siap-siap turun guys. Bismillah ya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya sampai kita ke bawah sana. Amoy. Ini salah satu trek yang menuju pos 2. Ini curam bebatuan. Tapi kalau kalian merasa ini tantangan,
silahkan. Saya cuma ngasih tahu aja. Oke? Ini trek ketiga menuju pos 2. Ini turunannya sangat curam, berbatuan. Untuk pemula yang mau coba boleh. Cuman ya itu mah terserah aja lah. Saya mah cuma mau mencoba nunjukin aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti aku videoin lagi. Ini view-nya dari atas, Masya Allah. Benar-benar indah sekali ciptaanmu. Semua kota Bandung kelihatan. Masya Allah ya. Subhanallah, itu ada rumah kita kelihatan juga. Iya kelihatan tuh yang paling gede. Aduh, sayang sekali ya. Kekuatan kita hanya sampai pos 2. Kita coba bulan depan. Kita juga tidak akan menyerah. Oke? Mantap. Mantap. Nah, ini tanjakan cacing. Ya, ini juga sama lah. Ini jalurnya kayak gini. Tuh. Nah, ini guys, caranya membawa sampah dari gunung turun itu kayak gini. Kalau bawa botol, gantungin aja di carrier, atau kalian boleh pakai kresek juga boleh. Nah, ini salah satu contoh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita bukannya tidak mau membawa, tapi tahu sendiri bawaan orang ngecamp itu gimana. Kita itu ada carrier 2, ada tenda, tas juga sudah penuh, dan trash bag juga kita nggak bawa, cuma bawa kresek-kresek aja. Jadi tidak hanya bisa hanya bisa menghimbau aja gitu. Jangan kayak gini lah, tuh kan sekarang juga diberantakin, nggak tahu sama siapa. Kemarin di video masih dalam keadaan di trash bag, sekarang diberantakin dengan hewan. Kalau kayak gini siapa yang mau tanggung jawab? Coba yang merasa camping di pos 4, di pos 4 ini nih, yang merasa camping di pos 4, terus sampahnya ini di pos 4 Puncak Mega, treknya Puncak Mega. Mudah-mudahan kamu nonton ya, dan nanti next kalau camp lagi lebih bisa bertanggung jawab dengan sampah-sampah ini. Oke, thank you. Pendakian pertamaku memang belum berakhir di puncak, tapi bukan berarti perjalanan ini gagal. Justru dari perjalanan ini aku belajar banyak hal yang tidak bisa kudapatkan dari menonton video manapun. Insya Allah, aku akan kembali lagi dengan persiapan yang lebih baik. Sampai saat itu tiba, biarlah gunung ini menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan selalu dimulai dari langkah pertama. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.